Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wati fillah. Kesempatan yang telah lalu kita telah sampai pada hadis yang ke-13. Itu adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang terkait dengan dua bangkai yang halal. Rasulullah SAW bersabda, uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan pada kami dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan wal jarad wal khud. Adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan besar atau ikan paus. Wa ammad daman, dan adapun dua darah, at-tihal wal kabid, yaitu limpa dan hati. Akhrajahu Ahmad Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Kita telah sampaikan ya bahwasanya di sini adalah apa? Ya sahih. Dan ini adalah mauquf lahu hukum rafa'. Ya sebagaimana yang berikan ta'liq oleh Syekh Taufik hafizallahu taala. Kita telah baca beberapa masalah, mungkin antum bisa simpulkan. Suhail coba. Belalang itu halal. Yang kedua bahwasanya darah dan limpah itu limpah dan hati itu halal dimakan dari hewan yang halal dimakan juga. Dan masalah yang ketiga bahwasanya selain dari bangkai hewan laut dan belalang dan selain darah, selain hati dan limpah haram dimakan. Jazakallah khair. Insyaallah kita akan lanjutkan pada masalah yang keempat. Qala mu'allif fillah ta'ala al-mas'alatu rabi'ah. Itu masalah yang keempat. Najasatu maitatin ma'ada al-jarada wal huta wadam wairatihal wal kabid. Itu tentang najisnya bangkai selain apa? Selain belalang dan juga selain ikan paus dan juga darah ya selain apa? Selain limpa dan hati. Jadi najisnya bangkai selain apa? Selain belalang dan ikan paus. Dan pada darah selain limpa dan hati. Naqala jama'atun min ahli ilm al-ijma'ah ala najasatil maitah. Jamaah dari ulama mereka menukilkan ijma', yaitu kesepakatan para ulama akan najisnya bangkai. Ma'ada maitatal adami. Ya, selain apa? Bangkainya anak Adam, yaitu adalah apa? Bangkainya manusia. Wa maitatal hasyarat. Dan juga bangkainya apa? Hasyarat, serangga. Ya, fa fiha khilafun kama sayati. Itu terdapat dalamnya perselisihan atau silang pendapat di antara ulama sebagaimana yang akan datang. Wa ajma'u kadzalika ala najasatid dam al-masfuh. Dan mereka telah bersepakat begitu juga akan najisnya ad-dam al-masfuh, yaitu dam yang apa? Yang mengalir. Wa daliluhum al-ati.
Dalilnya adalah berikut ini, yaitu dalil yang pertama, itu firman-Nya Allah SWT, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, yakni tidaklah aku dapati pada apa yang diwahyukan padaku dan suatu yang diharamkan, ya, atas siapa? Atas seorang yang hendak makan, illa ayyakuna maitatan, ya, kecuali bahwasanya yang mau dimakan itu adalah bangkai atau dama masfuhan, atau apa? Darah yang mengalir, atau daging babi, fa innahu rijs. Wa lafdhu rijs, yakni kata rijs ini menurut inda jumhuril ulama wal ma'ruf inda sahabah, ya, menurut kebanyakan para ulama dan yang dikenal oleh para sahabat, annahu idza utlika, apabila dimutlakkan, ya, tanpa adanya apa? Takyid, ya, tidak di takyid, yuradu bihi an-najis. Itu yang dimaksud adalah apa? Ya, najis. Jadi ketika diitlakkan tanpa ditakyid, itu adalah yang dimaksud dengannya adalah, ya, najis. Wa qad yuhmalu ala ghairihi biqarinatin, ya, dan kadang-kadang dibawa, ya, kepada selainnya, tapi dengan apa? Dengan adanya qarinah, dengan adanya apa? Ya, bukti, dan adanya alamat, tanda. Dan di sini apa? Wala qarinata huna. Ya, tidak ada apa? Wala qarinatan huna, tidak ada apa? Qarinah yang menunjukkan, ya, akan makna selain najis. Dan juga wad dhamir fi qoulihi fa innahu rijsun, ya, fa innahu rijsun, bahwasanya ini adalah rijs, yaudu ala thalathatil madkurah, yaitu kembalinya kepada tiga hal yang diharamkan, wahiyya al-maitatu wadamu walahmul khinzir, ya, maka kembalinya kepada apa? Bangkai, darah, dan darah apa? Darah yang mengalir, dan juga apa? Daging babi. Sehingga maknanya wa yakunu makna fa inna hadza syai' al-muharram rijsun, ya, maka, ya, hadza syai', itu kumpulan, ya, jadi bukan hanya, ya, kembalinya kepada yang terakhir saja, tetapi kumpulan ini, tiga hal ini adalah rijs, yaitu najis, ya. Kemudian dikatakan amma qasru audati dhamir huna alal khinzir faqat falaisa munasaban. Adapun membatasi, ya, membatasi qasr, ya, membatasi kembalinya dhamir di sini hanya kepada khinzir saja, maka ini tidak apa? Tidak sesuai, ya, yang demikian itu wadzalika, ya, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahrima thalathah. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang pengharaman apa? Tiga hal ini. Ya, kemudian apa? Tsumma yu'allilu, ya, kemudian apa? Menyebutkan illah, menyebutkan sebab, ya, yu'allilu sababa hurmatin wahidatin minha dunal baqiyah. Kemudian apa? Menyebutkan ilah, ya, sebab, ya, keharaman, ya, keharaman wahidah minha, yaitu salah satu darinya, dari tiga, dunal baqiyah, ya, bukan selainnya, ma'ama yu'rafu bihi al-Qur'an minal bayan wal idah, ya, bersamaan dengan apa yang diketahui, ya, dengannya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa? Ya, di dalamnya ada penjelasan dan minal bayan, yaitu penjelasan, dan, ya, wal idah sama dengan maknanya. Ya, bahwasanya apa? Di sini apa? Yang diharamkan itu adalah tiga hal. Ya, misalnya walaupun dijelaskan di situ dhamirnya cuma apa? Ya, satu, tetapi maksudnya adalah apa? Ya, adalah tiga hal yang ditunjukkan, ya, tidak hanya sekedar daging babi, akan tetapi juga mencakup padanya adalah, ya, padanya yaitu maitah wadam, ya, bangkai dan darah.
Kemudian dalil yang kedua, sungguhnya ad-dalilu tsani inna tahrimallah hadhil asya, sungguhnya pengharaman Allah Subhanahu wa taala hadhil asya karena badal dari hadi. Sedangkan hadi adalah apa? Maf'ulun bih dari tahrimullah, yaitu tahrimullah apa? Masdar kan? Ya, hadhihi. Ya, yadullu ala annaha najisah. Sungguhnya pengharaman Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara ini menunjukkan bahasanya apa? Ya, perkara-perkara ini adalah najis. Ya. Lakin la yusallam bihadzal dalil. Itu tidak bisa diterima dengan dalil ini. Ya, karena nanti dalam syariat ya sesuatu itu diharamkan bisa jadi dengan apa? Ya, dengan ada perkara yang lain. Haramnya sesuatu yang halal pun ya nanti menjadi haram itu bisa diharamkan karena ada hal yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana di sini disebutkan faqad yuharrimullahu taala akla syai'in li'annahu apa? Ya, madar atau li'annahu mudar. Karena di dalamnya terdapat apa? Madarat. Ya, seperti apa? Ya, ikan adalah halal, tapi ketika ikan di dalamnya ada apa? Ada mudarat, yaitu terdapat dalamnya racun, ya maka Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkannya ya karena apa? Di situ akan membahayakan jiwa seorang hamba. Wa illam yakun najisan, sekalipun ya hal tersebut adalah tidak najis, seperti ikan contohnya. Kemudian dalil yang ketiga, ya sabdanya Nabi SAW fi juludil maitah, itu idza dubighal iha faqat tahur. Itu apabila ya apa al-ihab apa kulit ya, kulit itu disamak maka telah menjadi apa? Faqat tahur, yaitu telah menjadi suci. Rawahu Muslim. Wal ihab al-jilad, dan ihab itu adalah jilid ya. Pada awalnya bahasanya kulit ya karena sudah apa? Sudah kulit dari hewan yang telah mati itu pun apa? Ya, najis. Tapi ketika disamak ya, mereka yang mengetahui bagaimana cara mensamak ya, disamak maka itu hukumnya menjadi suci. Maka faqaulu faqat tahur ya dalla ala annahu kana najisan qabla dzalik. Maka ini menunjukkan sebelumnya adalah apa? Hukumnya najis. Ya, kemudian setelah disamak maka menjadi apa? Ya, menjadi suci. Dan juga sabdanya Rasulullah SAW fil mustahadah ya faksili angki adam tumat sholli, ya itu apa? Faksili angki dam, ya mandilah ya cucilah darimu apa? Darah itu dibersihkan, kemudian apa? Sholli, muttafaqun alaih. Ya, ini bagi orang yang mustahadah, yaitu apa? Darahnya itu apa? Ya terus menerus keluar. Itu tapi beda antara darah mustahadah dengan darah apa? Darah haid. Ya, karena ini adalah darah penyakit. Ya, karena disebabkan suatu penyakit. Maka Rasulullah SAW memberikan ya keringanan ya faksili angki adam tsumma sholli. Yaitu cucilah darah itu kemudian apa? Salatlah. Muttafaqun alaih. Fa amruhu bi ghuslil dam yadullu ala najasatihi. Ya. Perintahnya Rasulullah SAW untuk mencuci darah ya ini menunjukkan akan najisnya. Ya, akan najisnya, tetapi karena apa? Ya, karena di situ ada kesusahan karena seorang wanita tersebut sakit sehingga ya diberikan kemudahan. Tapi di sini apa? Menunjukkan bahwasanya mencucinya wanita itu darah istihadah itu menunjukkan akan ya najisnya darah tersebut. Kemudian wa maja'an ba'di sahabah, ya, dan apa yang datang dari sebagian para sahabat annahum kanu yusalluna wa dima takhruju minhum. Ya, mereka itu salat sedangkan darah itu apa? Keluar dari mereka. Itu ada yang terkena panah ya dan yang lainnya ya. Maka di sini apa? Fahadha lil udhr.
ya, dan ini adalah dikarenakan adanya apa? Adanya udzur, ya, adanya udzur, ya, kamatsali salasil baul wal istihadah, ya, seperti apa? Salasil baul dan istihadah. Apa salasil baul? Ya, kencing yang apa? Selalu keluar terus menerus, ya, keluar, maka diberikan, ya, rukhsah atau keringanan syariat, bahasanya ya mereka ini diperintah untuk mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, karena ini sudah susah. Bagaimana dengan seorang yang keluar cuma kadang-kadang, ya, misalnya habis kencing, kemudian di situ, ya, keluar apa? Keluar air kencing lagi, ya, maka yang seperti itu dia harus apa? Harus wudhu kembali dan membersihkannya, karena itu apa? Karena itu najis. Ya, misalnya seorang yang apa? Keluar air kencingnya setelah, ya, setelah kencing, ya, setelah kencing, tapi keluarnya itu apa? Kadang 10 menit keluar atau misalnya 15 menit keluar, maka yang keluar itu adalah najis, ya, bukan dihukumi, ya, salasul baul. Jadi hukum akan salasul baul itu, ya, tidak, ya, tidak mudah. Maksudnya karena memang seorang itu dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit kencing itu apa? Terus menerus apa? Keluar darinya. Adapun misalnya seorang yang keluar 5 menit keluar, 10 menit keluar, ya, seperti itu ada jaraknya, ya, maka yang keluar tersebut adalah najis. Makanya seorang yang apa? Memiliki keadaan seperti itu, dia pikirkan ketika dia apa? Hendak sholat, ya, dia apa? Dia ambil waktu, ya, kira-kira misalnya berapa menit untuk membersihkan dulu, sehingga nanti pas sholat itu, ya, air kencing itu apa? Air kencing itu enggak keluar. Hanya ada beberapa, ya, soal bahasanya gimana kalau pas sholat kemudian keluar, ya, keluar cuma setetes misalnya, ya, tapi itu apa? Yakin itu keluar. Kalau yakin itu keluar, maka yang keluar itu adalah apa? Najis, dan dia harus apa? Keluar dari sholatnya, kemudian dia bersihkan, ya, tempat najisnya, kemudian dia, ya, wudhu kembali, ya, sholat, ya, mengulang sholatnya kembali. Kemudian wa amad dam ghairul masfuh, adapun, ya, darah yang tidak mengalir, falaisa najisan inda amatil ulama. Ya, bahasanya itu apa? Tidak najis menurut apa? Amah, ya, amah ulama. Faqad qayyadallahu ad-dam alladhi huwa rijsun bi annahu damun masfuh. Dan yang disebut masfuh adalah apa? As-sail, yaitu masfuh itu darah yang masfuh. Itu adalah apa? Darah yang apa? Mengalir. Wa ghairul masfuh ad-dam alladhi la yasil, yaitu dam yang tidak apa? Tidak mengalir. Wa yakunu fil laham wa fil uruq. Ya, kemarin yang ditanyakan kan? Maka darah itu apabila berada di apa? Di daging, ya, apabila darah itu berada di daging atau di apa? Di urat-urat, ya, di urat-urat, wa adam minhu jama'ah minal ulama, ya, adam as-sa'ili al-yasir, maka itu sebagian ulama menyebutnya adalah apa? Itu dam yang mengalir tapi apa? Al-yasir, yaitu mengalir apa? Sedikit, bukan seperti kalau nyembelih apa? Nyembelih kambing kemudian darahnya apa? Memancar, ya, itu mengalir, ya, mengalirnya deras. Tetapi ini apa? Yang ada pada daging, ya, di situ dari darah, ya, di laham atau di daging ataupun di, ya, urat-urat, maka itu adalah, ya, sebagian ulama menghitungnya adalah apa? Dam yang mengalir yang sedikit. Wa nasal jama'atun minal ulama ala najasati sa'il al-yasir aidan. Sebagian ulama, ya, menghitung bahwasanya apa? Itu juga termasuk, ya, darah yang najis walaupun cuma sedikit. Ya, tetapi kesimpulannya apa? Lakinnahu yu'fa anhu. Ya, akan tetapi apa? Yu'fa anhu. Ya, apa yu'fa anhu? Dimaafkan, ya, li su'ubatil ihtirazi minhu, karena susahnya apa? Untuk apa? Menjaga dari hal tersebut. Dan beliau katakan wal khulasah, dan kesimpulannya bahwasanya apa? Anna jumhurul ulama yatasamahuna fid dam al-yasir yusibu al-badan awit thawb. Jadi jumhur ulama mereka yatasamahun, ya, ini memaafkan, ya, pada darah yang sedikit yang mengenai badan atau mengenai apa? Mengenai pakaian.
wala yujibuna izalatahu, dan tidak mewajibkan, ya, dan mereka tidak mewajibkan untuk menghilangkannya, ya, imma li annahu tahir, ya, bisa jadi karena alasannya itu apa, karena suci, bahwa damun ghairu masfuh, ya, dia, ya, tidak terhitung darah masfuh karena tadi dikatakan bahwasanya sedikit, wa imma limasaqatil ihtirazi minhu, ya, karena apa, susahnya untuk menjaga darinya, wa inkana, dikatakan sekalipun dikatakan itu najis, ya, fala yakadul insanu yakhlu minhu, ya, bahwasanya seorang itu hampir-hampir apa, tidak apa, tidak kosong darinya, maksudnya apa, ya, terkena, ya, terkena darah yang sedikit, sekalipun ada yang mengatakan najis, tapi karena apa, ya, sedikit, ya, susah untuk apa, menjaganya, maka dimaafkan bagi yang mengatakan najis, ya, wa in kana najisan wa imma limasaqah al ihtiras minhu wa in kana najisan, ya, tetapi apa, tetapi dimaafkan, kesimpulannya fala yakat al insan yakhlu minhu, yaitu apa, susah, ya, terjaga darinya. Bisa dipahami ini. Kemudian kita baca hadis yang ke-14. Siapa yang baca? Nah, Budar. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع الذباب شراب أحدكم فليغسله فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Iya, setelah qala muallif rahimahullah taala, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis yang ke-14. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, idza waqa'ad dzubab, ya, apabila, ya, seekor lalat itu apa, jatuh, ya, fi syarabi ahadikum, pada apa, ya, pada minuman salah seorang dari kalian, falyakhmismu, maka dia apa, hendaklah dia apa, celupkan, ya, dicelupkan dzubab tersebut, tsumma liyanzihu, kemudian dia diangkat, ya, dia ambil, ya, dia ambil, fa inna fi ahadi janahaihi da, ya, karena sungguhnya di salah satu dari sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhar syifaan, ya, dan di sayap yang lainnya itu terdapat apa, terdapat obat. Akhrajal Bukhari, ya, dalam tidak, ya, tidak ditakyin, ya, tidak dijelaskan di sayap yang kanan ataukah kiri, ya, yang terdapat racun, kemudian di sayap yang lainnya terdapat sifat, cuma disebutkan secara, ya, secara global. Kemudian akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh, ya, Imam Bukhari, wa Abu Dawud wazad, dan dalam riwayat Imam Abu Dawud, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, ya, dan dia supaya apa, yattaqi, ya, supaya apa, menjaga, ya, berhati-hati dengan apa, dengan sayapnya yang ada di dalamnya itu apa, ya, penyakit. Kemudian, ya, syarih, yaitu Syekh Taufik hafizallahu taala, beliau mengatakan tahrijul hadis Abi Hurairah rawahul Bukhari, ya, wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa zada fihi wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, wa sanaduhu hasan. Di sanad pada hadis Abu Dawud itu adalah hukumnya hasan. Kemudian fikih hadis, yaitu masalah yang pertama tentang, ya, mencelupkan, ya, masukkan, ya, seekor lalat pada bejana yang terdapat apa, yang kejatuhan apa, kejatuhan, ya, dzubab, yaitu ghamsud dzubab fil ina idza waqa'a fi, yaitu mencelupkan, ya, lalat, ya, dalam bejana atau dalam tempat, ya, tempat air atau gelas misalnya atau apapun, yaitu apabila jatuh padanya.
Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Mencelupkan ya dzubab idza waqa'a fi syarab. Itu apabila ya jatuh pada minuman. Faqala idza waqa'a dzubab fi syarab ahadikum, ya apabila sekolah itu jatuh pada minuman salah seorang dari kalian, wa fi riwayah fi ina'i ahadikum falyakhmisu, ya maka ya dalam riwayat yang lain itu pada ina ya salah seorang dari kalian maka celupkanlah. Wa hadzal amr laisa lil wujub, dan perintah ini adalah apa? Ya tidak untuk memberikan faedah apa? Wajib. Ya, tetapi apa? Innama huwa min babil irsyad lima huwa ahsan wa anfa. Ya, ini hanya saja apa? Ya, termasuk dalam bab bimbingan ya terhadap apa yang itu adalah lebih baik ya dan lebih apa? Bermanfaat. Di semua amar itu sebagaimana kita telah singgung bahwasanya semua perintah itu apa? Ya, itu belum tentu hukumnya wajib. Ya, selama di sana ya ada pemalingnya ya atau ada makna yang lainnya. Ya, innama huwa min babil irsyad. Ya, diberikan bimbingan itu adalah yang lebih baik dan lebih bermanfaat dengan alasan wadzalika li amrain al amru awal anal illah min hadzal amr, ya bahwasanya illah ya sebab dari perkara ini kenapa lidaf imma yatawahamuhu al insan, karena sebagian manusia itu apa ada apa yatawaham ya apa sangkaan ya min fasadima fil ina bisa babi suku tidzubabi fi, ya jadi sudah rusak ya sudah menjadi rusak apa yang ada di dalam bejana atau dalam gelas misalnya disebabkan jatuhnya lalat itu ke dalamnya. Ya, wal amru idza kana lidafi ma yudan, ya dan perintah itu apabila di situ adalah untuk untuk menghilangkan, menolak lidafi ma yudan, untuk menolak apa yang disangka ya bahwasanya itu mahdzur, la yufidul wujub, tidak memberikan faedah wujub. Berarti ada faedah bahasanya ketika itu untuk menolak mayudan, jadi masih ada sangkaan kan ya, bukan jelas bahwasanya ini perintah ini adalah harus dikerjakan ya, maka itu ya dikatakan di situ wal amru idza kana lidaf'i, ya untuk menolak apa yang disangka bahwasanya itu mahdzur bahwa disangka bahwasanya itu adalah mahdzur adalah kata lain dari haram kan. Cuman kita sudah singgung di antara makna lain dari haram adalah mahdzur. Ya. Hadar, itu misalnya itu haram maka tidaklah memberikan faedah wajib. Ya. Jadi di situ bimbingan lebih baiknya kayak gitu kan bahasanya lebih lebih lunak dibandingkan di situ menjadi haram. Ya, al-amru tsani annan nafsa qad ta'afa. Itu kayaknya kurang alif ya maksurah ya ta'afa, jadi ada tambahan alif maksurah baik yang cetakan ya. Jadi yang ta'afa di fa-nya, jadi di fa-nya itu kurang alif maksurah. Antum tambahi alif maksurah kenapa? Karena ya maknanya qad ta'afa ba'da dzalika min syurbi, ya karena alasan yang kedua namanya banyak orang kalau sudah kemasukan masukkan lalat maka merasa jijik ya bahwasanya jiwa ini ta'afa ba'da dzalik min surbi, ya jijik, tapi jijik ini apakah menjadi sebab kemudian najis ya atau menjadi haram? Kan tidak ya, karena jiwa ini kadang sudah menganggap ya merasa jijik ba'da dzalika min surbi, fabitali la yajibu alaihi surbu ya. Karenanya setelah itu la yajibu alaihi surbuh, ya alaihi surbuh yaitu wajib, sehingga tidak wajib baginya untuk meminumnya, ya tidak wajib untuk meminumnya. Jadi seperti itu ya, yaitu tentang memasukkan dzubab fil ina idza waqa'a fi, yaitu tadi ya sebagaimana bimbingan Rasulullah SAW, ya bimbingan Rasulullah SAW ketika faidah dari hadal ghamas, apabila kita mengetahui maka kalau sudah dicelupkan nanti celupkan kemudian dibuang masih bisa untuk dia untuk diminum
ya berarti tidak menunjukkan najisnya air tersebut atau tidak menunjukkan apa haramnya untuk diminum, ya. Dan faedah dari apa mencelupkan ini yaitu majaa fil hadis fa inna fi ahadi janahida, karena sungguhnya pada salah satu dari apa sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhar syifa, dan pada sayap yang lain itu ada obatnya. Fahuwa yuqaddam fahuwa ya yuqaddim, maka dia mendahulukan al janaha alladhi fihi da idza saqata fi syarab, itu dia mendahulukan ya sayap yang ya terdapat di dalamnya penyakit apabila masuk dalam air. Kenapa? Li'annahu yattaqi bihi mimma yakhafu, ya karena dia bisa berhati-hati ya dari apa yang dia khawatirkan, dia takutkan. Lihada qal fi riwayah, ya pada riwayat Abu Dawud, yaitu wa innahu yuttaqa bi janahi alladhi fihi da, yaitu dia berhati-hati dari apa? Dari sayap yang terdapat di dalamnya penyakit. Ya, fa idza wasala ila syarab sarada mawjudan fi syarab. Jadi kalau memang sayap yang ada racunnya itu apa masuk ke dalam air, ya maka di situ ada air tersebut berarti ada apa? Ya, tercampur dengan racun. Ya, kemudian fanakhmisuhu li anna fil jana al ukhra syifa. Ya, kita celupkan di situ, kita mencelupkannya ya karena di dalam apa? Di dalam ya janah yaitu sayap yang lain itu ada obat. Sehingga apa nanti kalau di situ ada obat, ada penyakit, berarti kalau dikumpulkan fayuqabil asyifa ada, maka ya obat tersebut akan melawan penyakit, fayadhabu hadzada, sehingga apa? Ya penyakit tersebut akan hilang. Ya. Di sini apa? Walam yubayyin Rasulullah SAW ay al-janahain. Rasulullah SAW tidak menjelaskan ya mana di antara keduanya itu dari sayap itu yang di situ ada penyakit dan di antara keduanya itu mana yang terdapat obat. Tidak menjelaskan yang demikian itu, akan tapi sebagian ahlul ilm ya menyebutkan bahasanya janah yang terdapat penyakit itu adalah apa? Sayap yang sebelah apa? Sebelah kiri. Jadi kita bisa melihat ya sebagian ahli ilm atau peneliti telah menyebutkan bahasanya sayap yang terdapat penyakit itu adalah sayap yang sebelah kiri. Kalau sudah diketahui maka apa? Wala alla al mutaakhirin yattafiqun ala dzalik. Ya, barangkali di sana juga ya para peneliti dari orang-orang belakangan yang sekarang ini misalnya mereka telah meneliti bahasanya apa? Mereka bersepakat, barangkali ya mereka bersepakat atas yang demikian itu, yaitu dengan cara yang membahas secara ilmiah dan ya alat-alat yang apa? Yang modern, yang al-haditsah, yang lebih modern. Intinya itu tadi untuk menunjukkan bahwasanya ketika ya sayap tersebut dicelupkan ya itu sudah menunjukkan apa di situ adalah apa? Di situ bisa kalau mau hendak atau mau diminum ya diminum itu tidak mengapa. Ya. Kemudian masalah yang kedua tentang hukum membunuh lalat disebabkan apa? Dicelupkan ini. Ya dicelupkan ke dalam apa? Bisyarab, dalam ya dalam minuman. La yadurru dzalik. Ya, tidak memadaratkan, maksudnya apa? Tidak mengapa. Di annahu mu'dzin. Ya, karena lalat tersebut adalah mu'dzin, telah apa? Ya, mengganggu. Waqad ittafaqal fuqaha ala qatli kulli hawayanin mu'dzin bi tab'ihi. Ya, itu apa? Bolehnya tentang apa? Tentang membunuh ya semua hewan yang di situ apa? Mu'dzin. Seharusnya itu kan mu'dzin juga kan, bukan mu'dzi gitu ya. Mu'dzin bi tab'ihi, secara tabiatnya. Ya, misalnya antum digigit semut, asal membunuh semut boleh atau tidak? Tidak boleh, tetapi ketika apa? Menggigit ya, apalagi kalau semutnya itu memang semut yang apa? Di situ ada apanya? Ada sengatnya memang ya, sering kadang ya di dalam rumah seperti itu ya, maka boleh hukumnya untuk membunuhnya. Kemudian masalah yang ketiga tentang maitatul hasyarat, yaitu serangga yang lainnya ya, serangga yang lainnya.
Jadi maitatul hasyarat kal baud wa dzubab wal firash. Seperti baud, apa baud? Nyamuk. Wa dzubab lalat ya, jamak ya. Kemudian wal firash. Apa firash? Hah? Apa firash? Kubu? Ya, kubu-kubu. Ya, firash itu apa? Kubu-kubu, bukan firash itu tempat tidur. Yang nanti firash itu juga bisa untuk tempat tidur. Tapi firasnya di sini atau faros. Lupa saya. Faros bacanya faros. Ya, faros. Bakal kal faros. Itu adalah apa? Kubu-kubu. As-sahih alladhi alaihi jumhur ulama anahil hasarat tahirah. Ya, jadi serangga-serangga ini hukumnya adalah apa? Suci. Hayatan wa maitatan. Ya, baik itu apa? Hidup ataupun apa? Mati. Illa makana min aslin najasah. Ya, melainkan apabila sumbernya itu apa? Dari najis. Itu apa? Mutawallad minha wa huwa najis. Seperti apa misalnya? Apa hasarat serangga yang keluar dari najis? Misalnya apa? Belatung. Ya, misalnya belatung. Ada bangkai apa? Kambing. Kemudian di situ apa? Ya, sampai keluar belatungnya. Ya, bangkai ya. Kita katakan bangkai kayak gitu. Kemudian apa? Atau bangkai anjing misalnya. Kemudian keluar dari situ apa? Ya, dari barang yang najis. Itu keluar darinya apa? Belatung. Maka belatung itu adalah serangga-serangga yang keluar dari apa? Dari bangkai anjing tersebut adalah apa? Adalah najis. Ya, dinamakan serangga tetapi keluar dari barang yang najis atau benda yang najis atau hewan yang najis. Kemudian wadalil ala taharatihi al-ati. Dalil akan kesucian ya hewan-hewan ini adalah berikut ini. Yaitu yang pertama adalah hadis Abu Hurairah. Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyakhmisu. Maka di sini apa? Sudah lewat. Di dalamnya terdapat dalil bahasanya dzubab ya idza ukhmisa laisa najisan. Jadi lalat itu apabila sudah dicelupkan ya tidak najis walau mata fi syarab. Sekalipun apa? Kemudian apa? Di dalam minuman tersebut dia apa? Dia mati. Maka watuqasu alaihi baqiyatul hasyarat. Maka dikiaskan padanya semua ya serangga. Wa kulluha mimma la nafsa ya lahu sa'ilah. Ya. Dan semuanya itu adalah apa? Yang tidak ya punya apa? Ya nafsa di sini lebih mengalir bahasanya apa? Ya tidak mengalir seperti apa darahnya itu tidak apa? Tidak mengalir. Atau dikatakan yang setelahnya faqulluha mimma la nafsa lahu sa'ilah. Berbeda kan hewan ya serangga itu apabila kita ya misalnya tekan itu ada misalnya merah misalnya tetapi apa? Ya di situ darahnya apa? Tidak mengalir. Faqulluha mimma la nafsa lahu sa'ilah. Tidak punya apa? Nyawa yang apa? Nyawanya itu adalah ya mengalir. Maksudnya apa nanti sebagaimana yang dalil yang kedua yaitu annahu laisa fiha damun sa'il. Itu tidak ada di dalamnya itu apa? Darah yang mengalir. Itu kalau ya serangga. Ya, ada darahnya tapi sedikit sekali. Ya, seperti apa namanya? Dzubab apabila ditekan kemudian nanti keluar warna merah. Tetapi itu bukan apa? Bukan suatu yang najis karena apa? Dia la nafsalahu sa'ilah dan juga damnya itu bukan termasuk dam yang mengalir. Ad-dalilu tsalis su'ubatul ihtirasi minha. Karena susahnya ya menjaga diri darinya fi hayatiha au fi mamatiha. Ya, falau qulna bi najasatiha seandainya kita katakan tentang najisnya dzubab yang telah masuk ya dalam air la hasala linnasi masyaqqah ya balighah yaitu kesusahan yang sangat lisu'ubatil taharrus ya karena susahnya untuk menjaga atau ihtiyat atau berhati-hati ya darinya. Fa alaihi adzubab maka padanya apa? Ya lalat-lalat atau selainnya dari serangga-serangga idza saqata fil ina wa mazala hayyan aw mat fihi fa innal ma alladhi fil ina la yanjus. Jadi kesimpulannya bahasanya air tersebut apa? Tidak najis ya, bahasanya air tersebut boleh diminum. Anu udah beli apa? Beli jus apokat misalnya. Harganya berapa? 15.000 atau berapa?
kemudian kemasukan ternyata ada apa? Ada lalatnya. Mungkin tidak? Mungkin sekali. Jadi kadang kalau beli itu ternyata apa? Di situ ternyata kalau mungkin belinya di tempat yang di pinggir jalan atau bukan yang ini, bisa jadi apa? Kecampur dengan apa? Dengan lalat. Ya, mungkin sekali sudah beli minum di situ mahal harganya, kemudian ternyata ada lalatnya. Antum buang, ya rasanya apa? Eman-eman kan? Yang penting apa? Dicelupkan saja terus dibuang diminum. Nah, ini terjadi. Jadi maksudnya apa? Karena orang jualan itu ya sebagian tempat yang tidak menjaga kebersihan ya terkadang apa? Ya hewan-hewan seperti itu apa? Ya tidak menutup kemungkinan bahasanya bisa masuk ke dalam ya minuman. Kita selesaikan nanti baca ringkas ya. Kemudian hadis yang ke-15, siapa yang membaca? Kita sebetulnya pengen agak cepat. Sebagian nanti kalau enggak perlu diterjemahkan, paling enggak antum sebagian udah ada kitab, jadi biar kita lebih cepat bisa mengambil apa hadis-hadis ini kan. Ya. bin Al-Laythi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kutiya min al-madinati wa hiya hayyatun wa man yuti akhrajahu wa hasan wa lam yulad. Jazakallahu khair. Hadis yang ke-15 dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala muallif, yaitu hadis yang ke-15 wa an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala Nabi sallam, yaitu ma kuti'a minal bahimah wa hiya hayyah. Ya, ada catatan di sini wa hiya hayyah fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah wa lafdhu lahu. Ini lafadznya adalah lafadz Tirmidzi. Ya, ma kuti'a minal bahimah. Jadi apa yang dipotong ya dari apa? Dari binatang. Binatangnya binatang yang halal dimakan. Tetapi apa? Wahiyah hayah, dia masih apa? Dia hidup. Ya, fa huwa mayyit. Maka itu adalah yang dipotong itu adalah mayit. Misalnya apa? Seorang apa? Memotong ada kambing atau ayam. Langsung dipotong apa? Kakinya. Ayamnya masih hidup. Atau apa? Ayamnya masih hidup. Ya, kemudian kakinya dipotong, maka yang dipotong ini pahanya misalnya, maka pahanya ini menjadi apa? Ya, bangkai. Ya, menjadi bangkai atau memotong apa? Ya, memotong ya iliyahnya, maksudnya bagian belakangnya ya dari kambing misalnya, bagian apa namanya? Pantatnya itu dipotong, kemudian apa? Masih hidup hewannya. Dan juga apa? Ya, di situ apa? Ya dipotong belakangnya yaitu pantatnya tadi, maka ya potongan tersebut hukumnya adalah apa? Seperti bangkai. Qala syarih Syekh Taufiq Abdullah Ta'ala tahrid hadis, dan kita akan sampaikan hukumnya di setelahnya. Ya, tahrijul hadis yaitu hadis Abi Waqid itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Ibnu Majah wal Hakim muttasilan. Itu bersambung kepada ya Rasulullah SAW. Warawahu Abdur Razzaq wal Hakim wa ghairuhuma mursalan, yaitu mursal apa dari tabi'i kepada Rasulullah SAW kan. Warajjaha fihi ya al-irsal, dan merojihkan menguatkan tentang irsalnya Abu Zur'ah wa Daruqutni wa huwa al-aqrab. Nah, tapi kesimpulan bahasanya hadis ini apa? Hadis ini adalah apa? Rawahu Ahmad ya, dan yang selainnya itu adalah muttasilan wa rawahu Abdur Razzaq wal Hakim itu ya, wa ghairuhuma mursalan wa rajjaha fihi al-irsal Abu Zur'ah wa Daruqutni wa huwa al-aqrab. Ya, kalau diisyaratkan seperti ini yaitu adalah ya bahasanya dalam riwayat ini beliau tidak mensahihkan atau tidak memberikan hukum makan hadis ini. Insyaallah kita ya cari kalau ada yang punya taklid yang lain, hadisnya sahih atau dhaif? Ada yang taklidnya siapa? Siapa? Hasan. Isnaduhu Hasan. Ya. Bisa kita sampaikan besok. Kalau dari isyarat di sini apa? Beliau tidak menghukumnya hadis ini. Kita baca fikih hadis. Jadi saya sendiri pernah ya tanya kepada beliau tentang misalnya nanti apa?
ya dalil yang dijadikan Ibnu Hajar tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Ternyata kenapa bisa diambil ahkam? Kenapa bisa diambil di situ apa hukum-hukum fikih? Ya, ya nggak ada masalah. Bisa jadi apa nanti ada penguat dalam hukum-hukum fikihnya itu masailnya itu apa bisa diambilkan dari dalil-dalil yang lain. Sekalipun hadis awalnya itu apa? Itu lemah karena Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak apa? Ya, tidak hanya menyebutkan apa? Menyebutkan satu hadis, sedangkan di sana ada hadis-hadis yang lainnya. Ya, jadi nanti kalau antum dapati di situ misalnya hadisnya lemah, kenapa diambil faedah dari situ? Ya, ternyata ya ahkam atau masail yang terkait di situ apa? Bisa diambil dari apa? Hadis-hadis yang lainnya. Jadi enggak mengharuskan apabila nanti di situ ada hadis yang lemah, kemudian tidak bisa diambil apa? Masail di dalamnya. Ya, kita pernah tanyakan pada beliau. Jadi fikih hadis al-masalatul ula makuti aminal bahima wa hayah. Itu apa yang dipotong dari binatang, ya, binatang yang halal atau binatang ternak, yaitu dalam keadaan masih hidup. La khilafa bainal ilm anna makuti aminal bahima min lahmiha, ya, dari apa? Yaitu dagingnya, langsung ngambil motong dagingnya. Au sanamiha, yaitu apa? Sanamnya apa? Di punuknya, atau iliyatiha, atau di pantatnya. Wa hiya hayyah bahwa maitah, dalam keadaan apa? Ya, hidup, maka itu adalah menjadi bangkai. Ya, dan di mana? Ya, bangkai itu adalah hukumnya bahwa haitsu innal maitah najisah. Wa takunu hadhil qit'ah najisah. Sehingga apa? Ya, potongan ini menjadi apa? Najis. Illa makanat maitatu, ya, illa makanat maitatuhu tahirah. Ya, tahiratan. Kal jaradi wassamak. Ya, kalau mau motong apa? Motong kakinya belalang, maka di situ apa? Tidak mengapa kakinya belalang dilepas misalnya. Ya, dilepas dari apa? Tubuhnya. Ya, sebagaimana dikatakan illa makanat maitata tahirah, karena memang apa? Ya, matinya saja apa? Suci. Ya, seperti jarat wasamak. Misalnya mau mengambil langsung motong ikan yang masih hidup kan, dipotong langsung banyak kan. Orang itu kalau mau kadang ikannya masih hidup langsung dipotong. Nah, itu tidak mengapa. Famakuti aminhu wa huwa hayyun fa huwa tahir. Ini kalau pada ikan sama belalang. Tetapi pada hewan yang lainnya, ya, maka apa hukumnya seperti bangkai. Walaisa fi hadzal hadis jawazu qat'i syai'in minal bahimah. Ya, bahwasanya di sini apa? Dalam hadis ini tidak boleh apa? Walaisa fil hadis, dan tidaklah dalam hadis ini bolehnya memotong ya bagian dari apa? Dari hewan ternak. Ya. Bukanlah ya di dalam hadis ini akan bolehnya apa? Bagian dari hewan ternak, tetapi apa? Lakinnal murad, akan tapi yang dimaksud adalah penjelasan bahwasanya apa? Yang dipotong itu hukumnya adalah menjadi apa? Bangkai. Jadi bukan terkait dengan apa? Bolehnya memotong ya, walaisa fi hadzal hadis, tidaklah di dalam hadis ini tentang bolehnya apa? Memotong sesuatu dari bahimah. Tetapi yang kita bahas adalah tentang apa? Penjelasan bahwasanya ya yang dipotong itu ya itu dihukumi apa? Dihukumi bangkai. Ya, fala yajuz al-qata' minal hayawan al-hayy, enggak boleh. Tidak boleh memotong ya dari bagian apa hewan yang masih hidup. Kenapa? Li'anna fihi ta'dzibun lahu. Karena di dalamnya itu ada apa? Bentuk penyiksaan. Ya, illa makana fihi maslahah. Ya, melainkan di sana ada hal yaitu maslahah, karena adanya kebutuhan, adanya hajat atau adanya darurat. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ada kebutuhan, hajat ya dan darurat, maka nanti hukumnya menjadi lain. Kemudian masalah yang kedua yaitu hukum tentang hukum apa? Qaran. Apa qaran? Tanduk. Wadzilaf. Apa dzilaf? Hukmu al-qaran awil dzilaf awil azam al-manzu' minal hayawan. Apa dzilaf? Kuku. Azam, tulang yang dicabut atau ditarik atau dilepaskan dari hewan. Madhab Abi Hanifah dan perkataan pendapat sebagian dari madhab Malik dan Ahmad bahwasanya perkara-perkara ini yang disebutkan ini adalah suci. Ya, suci. Ya, sama saja.
ya dicabut hewan itu ketika hidup ataupun apa atau yang telah mati, dan dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Ya, dan dalilnya yaitu apa yang terdapat dalam Sahihain dari hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW itu mendapati apa seekor apa domba, seekor kambing yang apa telah mati, ya, yang diberikan oleh ya maulah, ya seorang maulah, yaitu budak perempuan Maimunah, ya istrinya Rasulullah SAW, minas sedekah, dari sedekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak apa? Halla intafa'tum bijildiha, ya kenapa kalian tidak manfaatkan dengan apa? Kulitnya. Qalu innaha maitah, ya ini bangkai wahai Rasulullah. Ya qala innama haruma akluha, hanya saja yang diharamkan itu adalah memakannya. Maka nas hadis di sini, ya anna ma khura minal maitah huwa al-akal, yang diharamkan, ya anna ma khurima minal maitah itu adalah apa yang diharamkan dari bangkai tersebut adalah memakannya. Sedangkan apa walaisal qarnu wa dhillu wal adam mimma yukal, ya itu apa tanduk, ya kuku dan tulang itu bukan termasuk yang dimakan, ya. Kemudian dalil yang kedua, annal ilah binajasatil maitah, itu adalah apa inhibasud dam, bahwasanya sebab ya najisnya bangkai itu adalah apa inhibasud dam. Apa inhibas? Darahnya itu apa ya tertahan, ya apa darahnya itu berhenti, karena darahnya itu berhenti. Fa idza inhabasad dam fil hayawan ba'da mautihi ta'afana fasara najisan. Jadi apabila dam itu apa darah itu terhenti dalam hewan setelah matinya, maka ta'afan. Apa ta'afan? Menjadi bau, ya menjadi apa busuk, baunya busuk, fasara najisan. Apa namanya adalah menjadi bau, ya bau yang busuk. Wadil asya la yujad fiha dam, ya karena hal-hal ini yaitu apa kuku, ya tanduk dan tulang ini enggak ada darah wala rutubah, dan tidak apa bukan hal-hal yang lunak, semuanya keras. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, wal masyhur min madhabil Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah annaha najisah. Kenapa? Li annaha min a'dha'il maitah. Ya, karena ini adalah merupakan bagian dari apa? Bangkai, wal maitah najisah. Fatul haku biha, maka disertakan atau diikutkan ya bersamanya. Ya beliau tidak merojihkan, ya tapi apa di sini antum apa bisa menilai mana yang sekiranya apa ya lebih dekat pada ya benar, paling enggak ya kita tahu hukumnya ya tentang apa, tentang tanduk atau kuku atau tulang yang apa dari bangkai, ya kalau isyaratnya wallahu ta'ala alam yaitu bahasanya apa ya fatul haku biha, kayaknya pendapat yang kedua. Saya tidak ingat ya seperti ini ya dari perojihan dari yang disampaikan oleh beliau. Paling enggak apa antum bisa ada gambaran ya, ada gambaran tentang ya perselisihan atau beda pendapat di antara ulama. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.